Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, sebelum acara dimulai, marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizzalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizzalimin wa arijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizzalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizzalimin wa arijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bintang berkelip di waktu malam, sangatlah indah di ketika jauh. Terimalah salam indah dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam milisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ustadz Teguh Joko Susilo SPD sebagai narasumber kita pada sore hari ini. Apa kabar Bapak Ustadz? Alhamdulillah, baik Ibu. Alhamdulillah. Yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Miftahul Jannah Ibu Yeni Setiawati SE. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah ibu-ibu. Alhamdulillah. Yang kami hormati dan kami cintai Ibu-ibu Majelis Taklim Miftahul Jannah serta pendengar kaum muslimin dan muslimat RRI Serui dimanapun berada. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah. Masih semangat ibu-ibu puasanya? Alhamdulillah masih. Semoga tetap masih semangat ya ibu-ibu dalam menjalankan ibadah puasa di hari-hari terakhir. Ibu-ibu Majelis Taklim Miftahul Jannah yang berada di studio, pendengar kaum muslimin dan muslimat RRI Serui dimanapun berada. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat, ridho dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di studio RRI dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita semua mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu Majelis Taklim yang berada di studio, pendengar kaum muslimin dan muslimat RRI Serui dimanapun berada. Senang sekali rasanya kita dapat berjumpa di studio RRI dalam mengikuti risalah berbuka puasa RRI Serui
Bersama kami Majelis Taklim Miftahul Jannah Kepulauan Yapen. Ibu-ibu Majelis Taklim yang berada di studio, pendengar kaum muslimin dan muslimat RRI Serui dimanapun berada. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka risalah pada sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita membaca basmalah, seluruh rangkaian acara pada sore hari ini dapat berjalan dengan lancar dan penuh barokah. Amin. Ibu-ibu Majelis Taklim yang berada di studio, pendengar RRI Serui dimanapun berada. Untuk melangkah acara selanjutnya yaitu Tausiah Ramadan, dan kami juga nanti akan memberikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk bertanya langsung kepada Bapak Ustadz. Langsung saja kita dengarkan tausiah Ramadan dengan tema Ramadan akan pergi, waktunya kembali suci, yang akan disampaikan oleh Bapak narasumber kita, Bapak Ustadz Teguh Joko Susilo SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Miftahul Jannah Kabupaten Kepulauan Yapen beserta ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Tak kami lupakan yaitu Kepala Lembaga Penyiaran Publik RRI Serui beserta staf karyawan dan karyawati RRI Serui serta para pendengar Radio Republik Indonesia Serui dimanapun Anda berada. Pada kesempatan yang mulia ini, saya mengajak untuk kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang diberikan, sehingga pada kesempatan sore hari ini, ibu jamaah sekalian berkenan untuk bersama-sama mengisi risalah menjelang berbuka puasa yang diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Yapen bekerja sama dengan Lembaga Penyiaran Publik RRI Serui. Mudah-mudahan kehadiran kita menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keselamatan, selamat fit dunya wal akhirat. Amin ya rabbal. Tak lupa mari kita kirimkan salawat dan berkirim salam kepada Habibana Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpahkan kepada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa beristiqomah di dalam ajaran dan petunjuknya. Dan semoga kita semua yang hadir pada kesempatan sore hari ini dan pada umumnya kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, mudah-mudahan syafaat dan pertolongannya nanti diberikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ramadan akan pergi, waktunya kembali suci. Ibu jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa kita berada di penghujung Ramadan. Tentunya sangatlah sedih kita akan kembali ditinggalkan Ramadan, karena begitu banyak hamba-hamba Allah, kaum muslimin dan muslimat tidak dipertemukan lagi di Ramadan yang akan datang. Akan tetapi harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita nanti di Ramadan yang akan datang, sehingga kita mampu beramal, melaksanakan amaliyah dalam bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan selama ini kita menjalankan ibadah, rutinitas dalam beribadah di bulan suci Ramadan. Di siang hari hampir 1 bulan penuh kita menjalankan ibadah puasa. Di malam harinya pula hampir 1 bulan penuh pula kita menjalankan ibadah solat di malam hari
yaitu maghrib berjamaah, salat isya berjamaah, ditambahkan dengan salat tarawih, bahkan witir secara berjamaah. Mudah-mudahan bekal-bekal kita yang kita amalkan, amal-amal soleh yang kita lakukan diterima Allah dan akan menjadi saksi nanti kita di yaumil akhir, sehingga kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, memang Ramadan adalah tempat pendidikan yang sangat manfaat sekali untuk kita semua. Terlebih 1 bulan penuh kita digembleng, kita dididik untuk melaksanakan rutinitas amaliyah khususnya di bulan suci Ramadan. Tetapi amal-amal kebaikan, amal soleh selama bulan Ramadan yang kita amalkan ini jangan hanya sebatas berada di bulan Ramadan saja. Olehnya itu terus, dan saya sering berpesan, saya mengajak untuk kita semua untuk beramaliyah di luar bulan suci Ramadan. Minimal kita berusaha untuk beramaliyah dengan istiqomah apa yang telah kita amalkan di bulan suci Ramadan. Tentunya sangat berbeda apabila kita menjalankan ibadah-ibadah selain di bulan suci Ramadan. Akan tetapi Ramadan adalah bulan pendidikan kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak cukup kita hanya beribadah di bulan suci Ramadan, sedangkan ada 11 bulan yang lainnya yang kita tinggalkan. Tidak cukup pula kita hanya beribadah puasa, beribadah solat 5 waktu, solat tarawih ataupun solat-solat sunnah yang lainnya kita lakukan di bulan Ramadan, tetapi kita enggan melaksanakan ibadah di luar bulan suci Ramadan. Berarti ibadah Ramadan kita pun dipertanyakan. Ibu jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala serta para pendengar dimanapun Anda berada. Terlebih beberapa hari ini kita akan meninggalkan bulan suci Ramadan yang penuh dengan rahmat, penuh dengan ampunan, bahkan ditutupnya pintu neraka dan dibuka secara luas pintu surga. Hal ini tidak ada di bulan-bulan yang lain kecuali di bulan Ramadan. Tetapi rahmat Allah, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dan surga Allah terbuka lebar bagi hamba-hamba yang berusaha untuk senantiasa memperbaiki diri, untuk senantiasa beramal mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa hal yang dapat kita ambil, kita petik selama beribadah di bulan suci Ramadan yang dapat kita laksanakan di bulan-bulan yang lain. Yang pertama, tentunya kita harus kuatkan tauhid kita, keimanan kita, akidah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita meyakini la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Hal ini tauhid uluhiyah, ubudiyah, ini tetap harus kita kuatkan dalam keadaan apapun, dalam kondisi bagaimanapun. Bahkan kita usahakan sampai akhir hayat kita pun tetap kita dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali hadis ataupun riwayat yang apabila seorang hamba di akhir hayatnya dapat mengucapkan kalimat syahadat, kalimat tauhid, yaitu meniadakan Tuhan kecuali Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW jaminannya adalah syurga. Bahkan sesuai dengan nama majelis kita, majelis ta'lim Miftahul Jannah, yaitu kuncinya surga. Kuncinya surga adalah la ilaha illallah. Yang pertama, kuatkan tauhid kita, ibu jamaah sekalian. Kalau kita rajin di bulan suci Ramadan menyembah Allah, hendaklah di selesai bulan Ramadan, di bulan-bulan yang akan datang pun harus kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, selanjutnya tanamkan sifat solidaritas sosial dalam bermasyarakat.
Hal ini sangatlah penting ibu jamaah sekalian, bahwasanya solidaritas atau kepedulian kita kepada masyarakat itu perlu sangat kita tonjolkan. Karena Ramadan telah mendidik kita dalam bersedekah, dalam berinfak, dalam berjamaah di masjid, dalam hal apapun. Terlebih beberapa hari yang lalu saya lihat alhamdulillah Majelis Ta'lim Miftahul Jannah telah memberikan donasi ataupun sumbangan sembako untuk orang-orang, untuk hamba-hamba Allah yang membutuhkan. Saya sangat apresiasi sekali, ini kemuliaan yang besar di sisi Allah. Tetapi tidak hanya sebatas itu, berarti kepedulian kita terhadap sesama itu sangatlah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya di bulan suci Ramadan, solidaritas sosial di masyarakat harus kita tanamkan di bulan-bulan yang lain. Silahkan nanti ada program apa selain di bulan suci Ramadan kita ingin berkunjung misalkan, ataupun ingin memberikan sesuatu, pakaian layak pakai. Beberapa bulan yang lalu kita sempat juga membantu saudara-saudara kita yang di Yapen Timur kebakaran pasar yang begitu besar, kita pun peduli. Itu kepedulian yang teraplikasikan dalam suasana nuansa ibadah di bulan suci Ramadan. Tidak hanya sebatas kita beribadah di bulan Ramadan, tetapi ibadah-ibadah di bulan yang lainnya pun kita berusaha untuk laksanakan. Yang ketiga, ibu jamaah sekalian muliakan Allah, indikator pencapaian keberhasilan dalam kita beribadah selama bulan suci Ramadan hendaklah tertanam di dalam diri pribadi kita akhlakul karimah. Ramadan telah membentuk kita untuk melakukan suatu perbuatan yang baik, akhlak-akhlak yang baik, kepribadian yang mulia. Hubungan kita kepada Allah kita tunaikan dengan sebaik-baiknya, yaitu benar-benar menyembah Allah, benar-benar berpuasa, tidak ada yang melihat kecuali keluarga ataupun Allah, bahkan ibadah-ibadah yang lain. Dan dengan ibadah kita di bulan suci Ramadan, akhlak telah terbentuk, akhlak baik kita terbentuk. Puasa kita sangat sedikit sekali, dan mohon maaf minim sekali kita menghibah, membicarakan kejelekan aib saudara kita. Kalau di bulan lain mungkin ya karena tidak puasa ibu-ibu ya. Kalau puasa, oh saya puasa, berarti saya harus menjaga lisan saya, menjaga perilaku saya. Di bulan yang lain mungkin kita tidak bisa mengerem, tidak bisa menghentikan. Tetapi Ramadan dapat kita hentikan karena dalam keadaan beribadah. Akhlakul karimah, akhlak yang mulia di sisi Allah harus terus kita tunjukkan di bulan-bulan setelah bulan suci Ramadan. Dan yang terakhir, pencapaian selama di bulan Ramadan, kita dalam akhir bulan suci Ramadan atau dalam bulan Ramadan, kita ada perintah Allah, yaitu ati'us shalah wa atuz zakah, aqimus shalah wa atuz zakah. Setelah kita mendirikan sholat, maka kita menunaikan zakat. Karena ini merupakan perintah Allah yang hanya zakat fitrah itu berada di bulan suci Ramadan. Indikatornya, pencapaiannya, keberhasilan yang harus kita lakukan, yaitu kita bersedekah, berinfak di luar bulan suci Ramadan terus kita jalankan. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Mungkin bisa dengan materi, mungkin dengan tenaga, atau mungkin bisa minimal dengan senyuman kepada saudara-saudara kita pun itu merupakan sedekah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah, amal kebaikan kita selama di bulan suci Ramadan ini dapat kita ataupun Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan, memberikan pahala yang besar, dan mudah-mudahan di bulan-bulan yang lainnya pun Allah memberikan kemudahan dalam segala urusan, terlebih urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ibu jamaah sekalian, sedikit pengantar risalah menjelang berbuka puasa ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk pribadi, untuk ibu-ibu jamaah sekalian yang ada di studio ini, sekaligus untuk bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada.
Terima kasih atas segala perhatian. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ustadz. Demikian tadi tausiah Ramadan yang disampaikan oleh Bapak Ustadz. Langsung saja kita masuk dalam sesi tanya jawab. Mungkin dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz Teguh Joko Susilo SPD dengan tema kita pada hari ini, ibu-ibu yang berada di studio ingin bertanya, kami persilahkan. Kami buka pertanyaan pertama. Siapa yang mau bertanya? Saya. Silahkan Ibu. Nama saya Ratu Juminur Asia. Izin bertanya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung bulan suci Ramadan. Sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Rasanya sangat cepat sekali. Pertanyaan saya, apakah ada ibadah puasa lain yang pahalanya seperti pahala puasa di bulan suci Ramadan? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sangat menarik pertanyaan apa yang ditanyakan oleh Ibu. Jadi ibadah puasa selama 1 bulan di bulan Ramadan ini tentunya sangat membekas dan sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena hadis Rasulullah SAW, kalau ibadah-ibadah yang lain mungkin pahalanya kita ketahui. Seperti sholat kita berjamaah, maka 27 derajat kita akan mendapatkannya. Seperti pula dengan pahala kita bersedekah 1.000, 2.000, 5.000 ataupun sedekah-sedekah takjil, kue yang diberikan, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi puasa, Ibu jamaah sekalian, ibadah puasa ini yang mengetahui adalah diri kita dan Allah Subhanahu wa taala, pahalanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah orang-orang yang ahli puasa itu akan disediakan yaitu Jannatul Ar-Rayyan. Jannah Ar-Rayyan, yaitu jannah surga yang disediakan oleh Allah kepada orang-orang yang berpuasa. Ibu jamaah sekalian memuliakan Allah, tentunya setelah kita menjalankan ibadah sebulan kita berpuasa, apakah ada ibadah puasa kelanjutan setelah bulan suci Ramadan? Tentunya banyak sekali ibadah-ibadah. Selain ibadah wajib puasa di bulan Ramadan, ada ibadah puasa sunnah selain di bulan Ramadan. Dan setelah kita melewati bulan Ramadan, kita memasuki bulan Syawal. Ada hadis Rasulullah SAW yang sangat masyhur dan sahih, bahwasanya setelah kita melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan berpuasa, lanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Bisa dilakukan selama bulan Syawal, tidak harus setelah bulan puasa 1 hari kita tidak puasa, karena memang diharamkan yaitu hari raya Idul Fitri. Setelah itu dilanjutkan 6 hari, tidak. Kalau mampu silahkan, tetapi kan biasanya masih kita berkunjung Bu ya, tidak enak kalau kita tidak makan ya, tidak enak kalau kita tidak mencicipi makanan. Kita bisa berurutan, silahkan langsung 1 minggu, alhamdulillah. Kalau tidak, kita bisa laksanakan pada saat yang mungkin puasa Senin dan Kamis ya. Bisa hari Senin, hari Kamisnya, berarti kalau 4 minggu ya alhamdulillah sudah 6 hari kita lewati. Silakan kalau tidak berhalangan. Kenapa Ibu jamaah sekalian? Rasulullah SAW di dalam hadisnya bahwasanya dalam 1 tahun ada 360 hari. Dan dalam bulan suci Ramadan 1 bulan penuh kita berpuasa. 1 hari puasa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, diibaratkan kita 10 hari berpuasa. Kalau 30 kali 10 sudah 300 ya, 300 hari. Ditambah dengan puasa Syawal 6 hari,
6 kali 10, 60 hari. Berarti pas 1 tahun 360 hari. Subhanallah. Pahala Allah Subhanahu wa taala memang tidak nampak karena bersifat gaib. Dosa pun tidak nampak, Bapak Ibu jemaah sekalian. Tetapi hakikatnya janji Allah pasti ditunaikan. Tidak mungkin Allah menyalahi janji. Bukan hanya itu, kelanjutan kita puasa Ramadan, di antaranya kita puasa Syawal 6 hari. Silahkan yang rutinitas puasa Senin Kamis dilanjutkan. Bahkan di bulan Zulhijjah nanti ada puasa Arafah ya. Orang-orang saudara-saudara kita berhaji wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah kita disunahkan untuk berpuasa dan pahalanya pun besar. Bahkan ibadah puasa di bulan-bulan yang lainnya pun banyak sekali. Biasa juga puasa Daud mungkin ada yang melaksanakan, atau puasa 3 hari selama 1 bulan yaitu Ayyamul Bait, ada juga yang mengamalkan. Jadi silakan Ibu dilanjutkan, nanti kita diberikan kesempatan kita bisa berpuasa, itu merupakan indikator atau pencapaian selama kita bulan suci Ramadan kita berpuasa. Kita lanjutkan puasa sunnah di bulan-bulan yang lainnya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Selanjutnya pertanyaan kedua, siapa lagi yang ingin bertanya? Silahkan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Pak Ustadz, nama saya Ibu Dwi. Dari penjelasan Bapak tadi mengenai ibadah di bulan Ramadan membentuk solidaritas sosial yang tinggi terhadap sesama insan manusia. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita untuk melanjutkan sikap sosial kita setelah Ramadan ini berakhir? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepat sekali dengan pertanyaan apa yang Ibu tanyakan, bahwasanya Ramadan telah membentuk jiwa dalam bersolidaritas sosial yang sangat tinggi. Kepekaan seorang hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada masyarakat, kepada sesama harus kita laksanakan. Artinya selama bulan suci Ramadan kita menjaga hubungan baik kepada Allah, kita jaga. Ya. Siam puasa di bulan Ramadan di siang hari kita laksanakan dengan penuh keikhlasan dan mengharap ridha Allah. Bahkan malam harinya pun kita berjamaah di masjid-masjid yang diberikan kesempatan, yang tidak berhalangan pula. Bahkan kita di sore hari kita untuk membawakan sedekah untuk orang-orang yang berpuasa. Itu kepedulian yang sangat luar biasa sekali di bulan suci Ramadan. Nah, tentunya tidak cukup hanya di bulan Ramadan saja. Aplikasinya ataupun pencapaian setelah kita bulan suci Ramadan tentunya harus kita terapkan dalam kehidupan bermasyarakat, bertetangga, bersahabat, ataupun dalam nuansa yang luas yaitu bernegara, berbangsa. Jadi jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan amanah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat besar, yaitu untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Akhlak baginda Rasulullah SAW salah satunya adalah solidaritas sosial yang sangat tinggi diberikan oleh baginda Rasulullah. Kalau kita ketahui baginda Rasulullah SAW yang pernah mungkin kita dengar kepada orang yang berbeda keyakinan, pada saat itu orang Yahudi, seorang perempuan tua, dia berkeyakinan Yahudi, dia seorang yang tunanetra ataupun buta matanya tidak melihat. Lalu Rasulullah SAW ia menjumpai, bahkan ia menyuapkan suap nasinya kepada orang yang buta tersebut dengan penuh lemah lembut, dengan penuh cinta kasih.
Tetapi apa ucapan yang diberikan oleh seorang Yahudi yang buta tadi? Ia mengucapkan bahwasannya karena dia telah mengetahui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah menyebarkan agama Islam, di lisannya ia ucapkan, jangan mengikuti ajaran Muhammad. Terus ia mencaci maki baginda Rasulullah. Padahal yang menyuap, yang berbicara dengan dia adalah Nabi Muhammad. Setelah baginda Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu sahabat, yaitu yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, beliau bertanya kepada para sahabat yang lain, apa rutinitas baginda Rasulullah selama hidup? Lalu dikatakan Rasulullah sering, hampir setiap hari ia menyuapkan makanan kepada orang Yahudi yang buta, tidak bisa melihat di salah satu ujung kota ini. Lalu Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah itu betul melaksanakan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Ia menyuap seorang buta tersebut, orang Yahudi. Lalu dikatakan apa seorang ibu tua itu, kamu siapa? Kamu tidak pernah menyuap saya. Katanya kamu kasar sekali dalam menyuap saya. Terus ia sambil mengucapkan, jangan kamu mengikuti Muhammad, jangan kamu ikut agamanya Muhammad. Lalu dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, siapakah yang engkau sebutkan? Siapakah yang selama ini menyuap kamu dengan penuh kasih, penuh sosial, penuh cinta kasih? Lalu dikatakan, yang setiap hari menyuap engkau adalah Muhammad, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seketika itu tersungkur. Dia mohon ampun, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada sahabatnya Abu Bakar, lalu mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Kepedulian sosial baginda Rasulullah, dia tidak minta balasan kepada siapapun. Akan tetapi karena dengan kasih cintanya, sosial yang begitu tinggi kepada sesama manusia, bukan hanya seakidah, seagama, tetapi sosialnya kepada seluruh rahmatan lil alamin, karena memang diutusnya Rasulullah adalah untuk rahmatan lil alamin, ditunjukkan, diaplikasikan dengan sifatnya, maka orang-orang yang menentangnya malah kembali mendukungnya dan mengucapkan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan tentunya hal ini kita berusaha, ibu jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun Anda berada, untuk mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalau mengikuti Rasulullah sangatlah berat. Minimal kita peduli kepada sesama, peduli sosial kita, dan terus kita tanamkan akhlak yang baik, akhlakul karimah, akhlak yang pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita 1 bulan telah kita lalui, kita peduli kepada sesama, hendaklah di bulan-bulan yang lainnya pun terus kita berusaha untuk laksanakan. Mungkin itu ibu jawaban dari saya. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Ini pertanyaan terakhir ya ibu-ibu. Siapa lagi yang ingin bertanya? Silahkan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustaz, biasa di akhir Ramadan banyak jamaah yang membayar zakat Pak Ustaz. Waktu yang paling afdol untuk membayar zakat, infak dan sedekah itu kapan ya Pak Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya ibu. Di firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Bayyinah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Hari ini sangat berkaitan erat dengan apa yang Ibu Haji tanyakan tadi.
hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat. Nah, tentunya ibu jamaah sekalian sudah mengetahui apa arti zakat, ya, baik zakat fitrah ataupun zakat mal. Zakat yaitu mengeluarkan sebagian rizki kita. Kalau zakat fitrah bahan pokok yang sering kita konsumsi untuk kebutuhan sehari-hari kita, tidak semua Allah meminta kita. Bahkan edaran melalui Badan Amil Zakat Nasional ataupun lembaga amil zakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen ini kurang lebih hanya 2,5% atau mungkin sampai 3 kilogram beras, dengan nilai kalau kita mengkonsumsi beras bersih ya senilai Rp37.500 satu tahun, Bu, ya. Hanya kita diperintahkan Allah mengeluarkan segitu, ya. Padahal setiap hari mungkin ada di antara kita yang PNS, ya, yang suami kita PNS ataupun swasta, mungkin dalam satu bulannya berapa miliar, tidak sampai kalau berapa miliar, Bu, ya, atau berapa juta. Allah meminta hanya kurang lebih 37.500 yang mengkonsumsi beras bersih. Ada juga yang mohon maaf mengkonsumsi beras dolok hanya Rp25.000. Satu tahun hanya Rp25.000. Sangat kecil sekali. Tetapi jangan kita mengkonsumsi beras bersih lalu kita keluarkan beras dolok, itu yang salah, ya. Tetap kita berusaha untuk mengeluarkan. Yang ibu tanyakan tadi, adakah waktu yang afdal dalam kita mengeluarkan zakat? Tentunya ada waktu-waktu yang afdal untuk mengeluarkan zakat, yaitu sebelum dilaksanakannya sholat hari raya Idul Fitri. Akan tetapi ibu jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui saya dan kami juga termasuk badan amil zakat. Artinya saya termasuk amil zakat yang ditunjuk oleh Badan Amil Zakat melalui Masjid Al-Falah Qadim sebagai amil zakat. Kalau ibu-ibu ataupun keluarga ibu-ibu yang membayar zakat sebelum melaksanakan sholat hari raya, nanti mau disalurkan kemana, ya? Kalau penyaluran zakat itu ibu jamaah sekalian sebelum sholat hari raya, zakat fitrah, ya. Kalau infak sedekah bisa kita salurkan setelah hari raya. Tetapi zakat fitrah itu harus kita serahkan kepada orang-orang yang berhak menerima sebelum sholat hari raya. Makanya melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepulauan Yapen ataupun LAS, Lembaga Amil Zakat yang bernaung di organisasi atau di masjid-masjid, menganjurkan seluruh kaum muslimin dan muslimat agar menunaikan zakatnya di awal-awal. Kenapa? Untuk mendistribusikan, untuk memberikan kepada orang-orang 8 asnaf, orang yang berhak menerima zakat itu sebelum hari raya. Agar apa? Agar juga mereka merasakan, ya mungkin kalau ibu-ibu, bapak-bapak sudah memberikan putra-putrinya baju baru misalkan, ya, sepatu baru, sendal baru dan lain sebagainya. Ada saudara-saudara kita itu yang tidak mampu bahkan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saja kadang kurang. Lah kepedulian melalui zakat, perintah Allah ini untuk sesama manusia. Dan tadi juga disampaikan sosial yang tinggi, kepedulian sosial yang tinggi itu teraplikasi dalam membayar zakat. Jadi kalau kita mengikuti afdalnya memang sebelum hari raya Idul Fitri, tetapi lebih afdal lagi, lebih afdal mulia lagi, mungkin kita sebelum, ya, mungkin 2 hari, 10 hari sebelum hari raya kita sudah membayar zakat. Kenapa? Untuk memudahkan para amil, orang yang mengatur, mendistribusikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Demikian ibu, ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus
beribadah, beraktivitas, bekerja sesuai dengan profesi kita masing-masing. Silahkan yang menjadi ibu rumah tangga, pahalanya sangat besar di sisi Allah. Menyiapkan, mendidik putra-putrinya di rumah. Mungkin ada diberikan kepercayaan menjadi tenaga pendidik, guru. Silahkan profesinya disyukuri, dilanjutkan. Mungkin ada juga yang menjadi pedagang, menjadi PNS di kantornya dan sebagainya. Itu merupakan amanah dari Allah. Kalau niatkan kita mencari ridha Allah, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjadikan kita sebagai hamba yang keluar dari bulan suci Ramadan dalam keadaan orang-orang yang bertakwa, yaitu la'allakum tattaqun. Ramadan akan pergi, waktunya kembali suci. Mudah-mudahan setelah kita selama puasa 1 bulan penuh, ibadah-ibadah, sholat 5 waktu ditambah dengan ibadah yang sunnah, bahkan kita menunaikan zakat, baik zakat fitrah ataupun zakat mal telah kita tunaikan, insya Allah kita keluar dari bulan suci Ramadan dalam keadaan fitrah, suci bersih tanpa noda dan dosa. Amin ya robbal alamin. Demikian, wallahu alam bisawab. Terima kasih. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah bertanya. Semoga jawaban dari Bapak Ustadz sudah jelas dan dapat dipahami. Ibu-ibu majelis taklim yang berada di studio, pendengar kaum muslimin dan muslimat RRI Serui dimanapun berada. Sebelum kita mengakhiri risalah berbuka puasa pada sore hari ini, marilah kita berdoa dan kami mohon kesediaan Bapak Ustadz Teguh Joko Susilo SPD untuk memimpin doa. Kepada Bapak Ustadz kami persilahkan. Baik, ibu jamaah sekalian yang muliakan Allah, yang ada di studio maupun para pendengar dimanapun Anda berada, marilah kita menjadikan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rutinitas amal ibadah kita yang telah kita lakukan senantiasa dibalas, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang terbaik, dan semoga dalam menjalani hidup selama di dunia yang sangat singkat ini, setelah kita melewati bulan suci Ramadan 1 bulan ini, dapat kita aplikasikan di bulan-bulan yang lain. Terus dan terus kita mencari bekal, memperbanyak bekal, dan mencari bekal sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan mari kita berdoa. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna ramadana wa sallim lana ramadana wa sallimna mutaqabbala. Ya Allah, ampunilah segala dosa kesalahan hamba-Mu ini ya Allah. Ampunilah segala dosa keluarga hamba-Mu ya Allah. Ampunilah segala dosa kesalahan yang telah hamba-Mu perbuat, baik yang telah Mu sengaja maupun yang tidak hamba-Mu sengaja, baik dosa-dosa yang kecil maupun dosa yang besar, dosa yang nampak maupun dosa yang tersembunyi ya Allah. Ampunilah dosa-dosa suami-suami kami ya Allah, putra-putri kami ya Allah. Ampunilah segala dosa ayah bunda kami ya Allah. Hindarkan kami dari siksa api neraka, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih Engkau berikan kehidupan maupun yang telah Engkau panggil ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosanya ya Allah. Terimalah amal kebaikan, amal ibadahnya. Selama bulan Ramadan ini kami telah melaksanakan ibadah-ibadah sesuai dengan perintah-Mu dan ajaran baginda-Mu ya Allah, ajaran Nabi-Mu ya Allah. Terimalah amal ibadah kami ya Allah. Terimalah sedekah kami ya Allah. Terimalah segala perjuangan perbuatan yang telah kami amalkan ya Allah. Dan jadikanlah Ramadan ini menjadi titik awal untuk kami senantiasa terus beribadah di bulan-bulan di luar bulan suci Ramadan ya Allah. Kepedulian kami selama bulan Ramadan, sosial kami selama bulan Ramadan ya Allah. Engkau bimbing kami
Engkau arahkan kami agar terus kami dapat bersosial kemasyarakatan, dapat membantu kepada sesama, dapat memberikan sesuatu yang kami mampu untuk memberikan kepada orang-orang hamba-hambamu yang berhak menerima, ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana amrina rasyada. Ya Allah, selama bulan Ramadan ini kami melaksanakan amal ibadah, ya Allah. Terimalah ibadah kami, ya Allah. Selamatkanlah kami di bulan Ramadan ini, dan selamatkanlah kami di bulan-bulan yang lain, ya Allah. Apabila Engkau menjemput, memanggil kami, ya Allah, panggillah kami dalam keadaan beriman kepadamu, sehingga kami dapat mampu mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berikanlah kebaikan di dunia ini, ya Allah. Berikanlah kebaikan nanti di akhirat. Berikanlah keberkahan hidup di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami, dan berkahilah majelis taklim yang kami lakukan ini, majelis taklim Miftahul Jannah Kabupaten Kepulauan Yapen. Wa qina adzabannar, hindarkan kami dari api neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian ibu jamaah sekalian, yang benar sungguh datangnya dari Allah. Apabila ada kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan bermanfaat untuk ibu jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih. Allahumma fiq ila qamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu Majelis Taklim Miftahul Jannah yang di studio, pendengar RRI Serui dimanapun berada. Demikian tadi rangkaian demi rangkaian acara Risalah Berbuka Puasa telah kita lalui bersama. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ustadz Teguh Joko Susilo SPD yang telah berkenan memberikan tausiah pada risalah kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan Bapak Ustadz menjadi pembelajaran buat kita semua dan menambah pengetahuan kita. Amin. Kami juga ucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu Majelis Taklim Miftahul Jannah yang berkenan hadir di studio RRI Serui, dan pendengar kaum muslimin dan muslimat RRI Serui dimanapun berada. Kami selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati ibu-ibu sekalian dan pendengar dimanapun berada. Sebelum kita meninggalkan studio ini, marilah kita tutup risalah berbuka puasa pada sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami, keluarga besar Majelis Taklim Miftahul Jannah, mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.